Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer mengenai pelamaran CPNS dan P3K 2023. Di sini disampaikan bahwa jumlah pelamar CPNS atau calon pegawai negeri sipil dan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 ada pernyataan terbaru dari Menpan RB yang sifatnya tegas. Dan hal ini wajib disimak dan diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh pelamar lainnya selain daripada honorer. Nah, apa kira-kira pernyataan terbaru Menteri Anas atau Menpan RB yang disampaikan secara tegas ini? Bapak Ibu, mari kita simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan pelamaran CPNS 2023 dan pernyataan tegas Menpan RB terkait dengan hal tersebut. Disampaikan bahwa jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil 2023 dan P3K 2023 hingga penutupan masa pendaftaran mencapai lebih dari 2,4 juta atau tepatnya 2.409.882 orang. Data jumlah pelamar CPNS 2023 dan P3K 2023 tersebut dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB pada Selasa 17 Oktober, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi ini adalah informasi terkini terkait dengan pelamaran CPNS dan P3K dan di dalamnya ada ketegasan pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB. Disebutkan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau data dari BKN, jumlah pelamar CPNS 2023 sebanyak 945.404 orang. Ingat Bapak ya, disampaikan ada 945.404 orang pelamar CPNS. Hampir 1 juta orang. Adapun jumlah pelamar P3K guru 2023 mencapai 439.020 pelamar. Jadi kalau kita bandingkan antara pelamar CPNS dan P3K, maka pelamar CPNS lebih banyak dibandingkan dengan pelamar P3K. Itulah keadaan di tahun 2023 tahun ini. Jumlah pelamar P3K tenaga kesehatan pada seleksi tahun ini mencapai 388.145 orang. Sedangkan pelamar P3K teknis sangat luar biasa lagi, yaitu pelamar P3K teknis 2023 sebanyak 637.313 pelamar. Jadi keseluruhan pelamar P3K lebih 1 juta orang. Hampir 1,5 juta orang dan pelamar CPNS hampir 1 juta orang. Saat ini tahapan seleksi masuk pengumuman hasil seleksi administrasi mulai tanggal 16 Oktober 2023. Para peserta seleksi CPNS dan P3K 2023 bisa melihat pengumuman pada kanal resmi masing-masing instansi. Pemerintah memberikan waktu masa sanggah hingga 23 Oktober 2023. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini juga, silakan Bapak Ibu memantau info terbaru Peraturan Pemerintah Pengangkatan Honorer
sebagai peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Jadi masa sanggah ini bukan berarti peserta bisa melengkapi berkas, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa berkas dan data sudah benar, namun terlewat oleh verifikator instansi yang dilamar. Tidak ada celah kecurangan pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Inilah satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu honorer, sehingga tidak akan kena bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023 sangat transparan dan tidak memungkinkan adanya celah kecurangan. Seleksi ini tetap berbasis komputer assisted test atau CAT milik Badan Kepegawaian Negara atau milik BKN. Dia menjelaskan dengan sistem ini nilai langsung terlihat di monitor yang berada di luar ruang seleksi sehingga pengunjung atau pengantar peserta bisa langsung melihat nilainya. Kami memastikan seleksi ini tidak ada celah kecurangan, sifatnya transparan dan akuntabel. Penggunaan CAT ini salah satu bentuk digitalisasi seleksi calon aparatur sipil negara, ujar Menteri Anas selaku Menpan RB. Menteri Anas mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa seleksi CASN kini tidak lagi bisa ada titip menitip. Semua tahap dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Anggapan bahwa menjadi ASN harus membayar sejumlah uang pun sudah tak ada lagi. Ini ujar mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu, karena memang ini adalah sifatnya transparan dan akuntabel. Menteri Anas menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa meloloskan peserta adalah kemampuan masing-masing. Bukan kemampuan orang lain atau bukan kemampuan dari pihak lain. Jadi ditegaskan, jika ada pihak yang berjanji bisa membantu kelulusan, sudah pasti itu adalah penipuan. Jadi kalau ditemukan adanya indikasi kecurangan dari pihak manapun, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, kata Menteri Anas. Kementerian Pan-RB menegaskan tidak terafiliasi dengan tempat pelatihan atau bimbingan belajar manapun. Ini supaya diingat oleh Bapak Ibu, para pelamar terutama honorer, bahwa pihak Menpan RB tidak ada hubungannya dengan tempat pelatihan atau bimbingan belajar manapun terkait dengan pelamaran CPNS dan P3K. Segala informasi mengenai CASN hanya bisa dilihat pada situs resmi dan media sosial Kementerian Pan-RB, BKN, serta instansi terkait lainnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Satu ketegasan pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan P3K dan CPNS 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.